Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Imam Nugroho. Eh, di sini sebagai pengusaha alat tulis kantor seperti itu. Nah, dulu waktu pertama kami memulai usaha yaitu tahun 2009. Di waktu itu kami setelah lulus kuliah dari Solo kemudian pindah ke Purwodadi. Kami di sini memulai usaha alat tulis kantor. Nah, kenapa alat tulis kantor menjadi sebuah sebuah pilihan di desa gitu. Karena yang pertama segmen alat tulis kantor itu jarang dilirik atau jarang dibidik oleh masyarakat gitu ya. Kebutuhannya sebenarnya banyak, tapi nilai nominalnya itu sedikit gitu. Ya, jadi itu yang mungkin kadang-kadang orang kurang tergiur dengan bisnis alat tulis kantor. Tapi kalau kita tekuni itu insya Allah menjadi sesuatu yang menjanjikan seperti itu. Apalagi di lingkup desa, kalau dekat dengan sekolah-sekolah atau madrasah, itu menjadikan bisnis alat tulis kantor itu semakin cemerlang gitu. Apalagi tambah dengan fotokopi seperti itu ya, jasa fotokopi dan pengetikan gitu. Nah, sebenarnya mudah ya untuk memulai usaha ini. Yang penting yang pertama Anda butuh, yaitu pertama adalah keyakinan ya, bahwa usaha yang kita jalankan ini pasti berhasil, insya Allah berhasil. Itu yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah ikhtiar ya. Jadi kita perlu mengikhtiarkan atau berusaha ya. Jadi kita berusaha semampu kita ya, semaksimal kita. Walaupun saya masih teringat ya, dulu sama istri itu kalau kulaan, istilahnya kalau belanja alat tulis kantor itu naik motor ya, kita ke Solo ya, bawa barang 1 kardus 2 kardus gitu. Tapi ya lama kelamaan kita banyak koneksi, kita banyak teman, kita banyak jaringan. Jadi sehingga itu menjadikan kita lebih berkembang dengan cepat gitu. Nah, dan selain ikhtiar, yang ketiga yaitu yang perlu kita usahakan adalah mengembangkan jaringan ya. Itu penting. Kenapa? Karena di era modern seperti ini, rasa-rasanya kalau kita tidak punya jaringan pemasaran yang bagus, itu repot. Mau usaha apapun kalau tidak punya jaringan yang bagus juga susah ya. Makanya di usaha alat tulis kantor ini jaringan perlu kita berdayakan, mulai dari jaringan sekolah-sekolah, kemudian perkantoran, kemudian instansi-instansi seperti bank-bank atau koperasi-koperasi. Itu perlu kita berdayakan ya, jadi perlu kita rangkul untuk usaha alat tulis kantor ini. Nah, nanti dari situ kita akan bisa melihat ya, jadi perkembangannya itu kita tidak butuh banyak modal gitu ya. Yang kita butuhkan adalah nilai orang terhadap kita. Jadi semakin orang mempercayai kita dipercaya orang, itu maka otomatis kita akan menjadi kaya gitu ya. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu modal yang banyak, harus punya uang sekian miliar atau sekian triliun, enggak. Tapi yang kita butuhkan yang pertama adalah trust ya. Jadi kepercayaan dari supplier kepada kita, distributor kepada kita ya, mulai dengan tepat pembayaran dan lain sebagainya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, dengan itu otomatis nanti banyak supplier akan datang ke toko kita, akan menawarkan barang, dan otomatis kita akan mempunyai banyak barang seperti itu. Yang pada saat itu yang kita kerjakan, yang tinggal kita mengerjakan adalah kita tinggal mensuplai atau mendistribusikan barang itu. Jadi kita merekrut konsumen ya. Jadi kita melayani serve ya, melayani konsumen dengan baik. Kita mengantarkan barang mereka butuh apa kita punya. Nah, itu akan yang menjadikan bisnis ini akan semakin berkembang dengan cepat. Nah, jadi usaha ini juga segmennya sebenarnya luas ya, alat tulis kantor itu. Kalau perkantoran itu nanti merambahnya itu sampai ke pewangi ruangan, kemudian
alat-alat kebersihan, kemudian audio, kemudian komputer, itu nanti itu bisa menjadi satu segmen, jadi sekalian gitu. Jadi seperti komputer dan alat-alat kebersihan itu kebutuhan pokok dari kantor. Jadi makanya berangkatnya kita dari situ, nanti jangkauan kedepannya itu akan sangat luas seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa teman-teman atau sahabat muda bisa mempelajari ya. Jadi usaha itu kita tidak perlu modal banyak-banyak gitu ya. Yang kita butuhkan adalah distribusi barang yang lancar gitu ya kepada konsumen. Nah itu, jadi kalau kita sudah bisa mendistribusikan dengan baik, kemudian kita mendapat kepercayaan dari para supplier, nah itu akan menjadikan usaha ini lebih mudah seperti itu. Nah, jadi step by step harus kita lewati seperti itu ya. Jadi seberapapun besar keuntungannya atau ya seberapapun lah keuntungannya, kita mensyukuri. Pokoknya sedikit demi sedikit itu nanti kalau ditabung ya lama-lama akan menjadi banyak seperti itu. Ya tinggal kita nanti bagaimana mengelola atau memaintenan. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.